01 School. Dentingan sandok terdengar di tengah acara makan yang tengah berlangsung. Keluarga yang terdiri dari 4 orang itu tampak menikmati makanan mereka dengan hikmat. Kamu beneran mau masuk sekolah, Ara? Tanya Leo. Mendengar pertanyaan dari ayahnya, Ara mendengus kecil. Berusaha meredam kesal karena lagi-lagi ia mendengar pertanyaan yang sama sejak kemarin. Mengapa mereka semua terlihat meragukan keputusannya? Dad, ini udah pertanyaan yang sama. Entah yang keberapa kalinya. Kalian gak yakin banget Ara pengen sekolah. Gadis itu memberenggut. Bukannya apa sayang. Cuman, Mami sama Dedi pikir sebaiknya kamu emang homeschooling aja. Itu lebih aman. Miska ikut menimpali. Mereka semua hanya terlalu mengkhawatirkan Ara. Karena Ara merupakan putri kesayangan mereka. Raut wajah Ara berubah sendu. Tidak ada yang benar-benar mendukung keinginannya untuk sekolah. Semua berpikir homeschooling adalah pilihan terbaik untuk Ara. Hanya karena insiden dulu sewaktu Ara masih duduk di sekolah dasar, di mana dirinya menjadi korban bullying dan hampir menjadi sasaran pelecehan seksual, keluarganya benar-benar menutup Ara dari dunia luar. Ara tidak trauma atas kejadian itu di masa lampau. Justru keluarganya lah yang terlalu takut melepas Ara. Khawatir jika putri kesayangan mereka mengalami kejadian serupa. Ara hanya ingin seperti remaja lainnya yang bisa menjalani masa muda dengan bebas. Kehidupan sekolah selalu menjadi mimpi Ara selama ini. Hal yang tidak bisa ia rasakan karena orang tuanya yang memilih mengekangnya dalam rumah ini. Mam sama Dad tenang aja, Michelle menyahut. Ia sedari tadi hanya dia memperhatikan. Tapi sejak melihat perubahan raut wajah adiknya yang berubah muram, ia memutuskan ikut ambil suara. Lagian kan ada Noe yang jagain dia. Mata Ara seketika berbinar saat Michelle mendukungnya. Ia merasa tidak sendirian kini. Michelle ikut membantunya meyakinkan kedua orang tua mereka. Bener kata abang, Mam Dad. Ara pasti aman kalau ada Noe. Leo menghela nafas berat. Ia ingin melarang, karena kecemasannya terhadap putri kesayangannya itu teramat besar. Tapi, sampai kapan ia harus mengurung Ara dalam rumah ini? Bahkan burung pun menginginkan kebebasan. Apakah Leo tidak terlalu egois jika mengekang Ara sampai seperti ini? Oke. Tapi janji sama Dedi, kamu bakal baik-baik aja. Putus Leo mengalah. Ara memekik senang. Yeay, makasih Dad. Ia bangkit, memeluk ayahnya itu, mencium pipinya sayang. Lalu bergantian, melakukan hal yang sama pada ibu dan kakaknya. Pokoknya jaga diri kamu baik-baik, sayang. Ucap Miska. Abang bakal bikin perhitungan sama Noe kalau sampai adik abang kenapa-napa. Tegas Michelle. Ara memprotes. Kok malah Noe yang disalahin si Bang? Ya benar, sahut Leo menyetujui ucapan putranya. Kalau kamu sampai kenapa-napa, berarti Noe yang gak becus jagain kamu. Ih, Dedi kok gitu sih? Ara tidak terima. Gadis itu memberenggut. Kehidupan sekolahnya sepertinya tidak akan semulus yang ia pikirkan jika keberadaannya saja menjadi tanggung jawab Noe sepenuhnya. Makanya, jaga diri sayang. Jangan sampai nanti Noe kena semprot abang sama Dedi kamu. Ucap Miska. Ia sebenarnya tidak setuju dengan pemikiran dua pria itu. Tapi, berdebat pun rasanya akan sia-sia. Karena mereka sama-sama bersifat keras kepala. Jati Miska memilih untuk memperingati putrinya agar tidak bertindak gegabah. Ara mengangguk lesu. Iya, Mam. Ara jati sekolah. Noe yang tengah makan, menoleh pada sang ibu yang melemparkan pertanyaan padanya. Ia tidak langsung menjawab. Noe mengunyah makanan di mulutnya hingga tertelan habis. Pemuda itu mengangguk pelan. Jati, mungkin. Lai tampak semringah. Akhirnya, burung pipit keluar dari sangkarnya. Mendengar celetukannya,
Semua yang ada di sana menggelengkan kepalanya. Nino bahkan tersenyum geli. Tingkah istrinya memang kadang begitu lucu. Ara manusia, Ma, Rachel mengingatkan. Bukan burung pipit, timpal Noah. Itu cuman peribahasa. Tukas Leia membela diri. Matanya mendelik jengkel pada dua anaknya itu. Kalian ini, mama sekolahin, kok gak pintar-pintar? Masa kayak gitu aja gak paham? Mama sendiri, udah tua, kok gak dewasa-dewasa? Masih aja kekanakan. Cetus Noah. Mulutnya begitu santai mengucapkan kalimat yang begitu sensitif. Leia cemberut. Ingin marah, namun sayangnya apa yang putranya itu katakan benar adanya. Jadi ia tak bisa membantah. Jahat kamu sama mama. Aku sayang mama. Gak usah ngambek. Cara Noah membujuk ibunya sangat sederhana. Tapi cukup meluluhkan hati wanita itu. Leia memang tidak bisa marah lebih lama pada orang-orang yang disayanginya. Terutama Noah, putra kesayangannya. Mama maafin. Mama juga sayang kamu. Balas Leia memeluk putranya itu. Kamu jemput Ara nanti? Nino bertanya. Pria itu mengembalikan pembicaraan ke topik awal. Noah mengangguk setelah ibunya mengurai pelukan mereka. Iya, Om Leo bawel banget. Terus neror aku nyuruh antar jemput Ara. Jagain Ara selama di sekolah. Belum lagi ancaman-ancaman lainnya. Males banget. Rachel tertawa lepas mendengar curhatan sang adik. Ia tahu seposesif apa omnya itu pada Ara. Jadi wajar saja pria itu bersikap berlebihan seperti itu pada Noah. Kasihan sekali adiknya itu, hari-harinya di sekolah pasti tidak akan tenang setelah ini. Selamat menikmati hari-hari kesengsaraan lo, Dek. Ucap Rachel mengejek. Noah mendengus. Dalam hati ia mengumpati kakaknya itu. Kakak laknat. Papa juga nitip. Kamu jagain Ara. Nino kembali bicara. Tatapannya kini terlihat lebih serius dan sedikit tajam. Kamu pasti gak lupa kan sama kejadian Ara sewaktu kecil? Noah mengangguk. Tentu saja ia tidak akan lupa. Sewaktu dulu, ia tidak bersekolah di sekolah yang sama dengan Ara. Karena Noah mengambil sekolah khusus anak laki-laki. Kejadian dulu yang menimpa Ara membuat gempar seluruh keluarga besar. Hingga Ara disembunyikan dari dunia luar sejak itu hingga sekarang. Mungkin karena lelah terus dikurung bagai tahanan, Ara meminta untuk kembali bersekolah. Dan keinginannya itu tidak langsung didapat. Setelah lama bernegosiasi, Ara diizinkan bersekolah dengan syarat ia harus satu sekolah dengan Noah. Dan disinilah peran Noah dimulai sebagai bodyguard seorang Ara Bella Cindy Ganesha. Iya, aku selalu ingat. Noah selalu miris mengingat kejadian lampau itu. Semua orang menyalahkan diri mereka sendiri, termasuk juga Noah. Jika saja ia bersekolah di sekolah yang sama dengan Ara, gadis itu pasti tidak akan mengalami hal tersebut. Noah pasti bisa melindungi Ara dari kejadian semacam itu. Pokoknya jagain Ara. Mama juga gak mau anak kesayangan mama itu jadi lacat. Ucap Leia memperingati. Noah berdecak. Mama kira dia barang apa? Pakai kleset segala. Iyain aja. Bego. Lo mau diamuk mama? Rachel menegur memperingati. Noah mendengus. Semua orang terasa menyudutkannya. Tidak di keluarga Ara, tidak di keluarganya sendiri. Noah seperti disidang sebagai tersangka. Ia menjawab ogah-ogahan. Iya. Aku pasti jagain Ara. Goodbye. Leia berseru puas. Nino mengangguk ringan, merasa cukup percaya. Putranya pasti bisa memegang kata-katanya sendiri. 02